teman-teman diminta untuk menyelesaikan tugasnya kan. Salah satunya adalah membuat laporan. Nah, nanti saya cukup banyak, ada beberapa yang harus teman-teman kerjakan dengan serius. Oke, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Melanjutkan kegiatan kita praktikum minggu lalu. Minggu lalu teman-teman juga sudah melaksanakan praktikum terkait transistor ya. Transistor. Sebelumnya juga sudah bicara tentang dioda, dan sebelumnya lagi kita bicara tentang bagaimana penggunaan software simulasi. Salah satunya menggunakan multisim. Kalau Pak Yadi akan menggunakan EWB, Electronic Workbench. Nah, di sini saya melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan menyampaikan terkait masalah op-amp. Seperti kita sudah pelajari di pertemuan elektronika, yaitu kita belajar tentang op-amp. Nah, sebelumnya op-amp itu termasuk komponen aktif atau pasif, teman-teman? Ya, ayo. Silakan, ada yang bisa tahu, jawab. Op-amp itu komponen pasif atau aktif? Silakan. Ayo. Halo, ada yang bisa jawab? Dari sekian banyak ini nggak ada yang bisa jawab. Op-amp termasuk komponen aktif atau pasif? Ayo. Pasif, Pak. Pasif. Pasif ya, pasif ya. Oke. Op-amp itu sendiri itu termasuk IC atau komponen tunggal, integrated circuit atau komponen tunggal. Pasif Pak. IC, Pak. IC. Di dalam IC itu tersusun dari apa? Komponen apa IC itu? Transistor, Pak. Transistor. Transistor itu komponen aktif atau pasif? Pasif, Pak. Transistor pasif. Aktif ya, Pak? Aktif ya. Aktif. Jadi karena transistor dioda itu komponen aktif, maka ya kan yang disebut komponen aktif itu dia memerlukan catu daya seperti itu ya. Aktivasinya itu menggunakan catu daya. Nah, kalau dioda bisa nggak dibias maju? Kalau dibias maju kan harus dikasih tegangan toh, makanya dia komponen aktif. IC pun seperti itu, karena IC tersusun dari ya dioda dan transistor seperti itu dalam sebuah single chip. Itu kenapa op-amp itu menjadi komponen aktif. Nah, hari ini kita tidak akan membahas seluruh rangkaian op-amp-nya, tapi kita hanya akan membahas rangkaian op-amp terkait inverting dan non-inverting, serta rangkaian op-amp sebagai subtraction, ya, rangkaian pengurang. Oke, di sini sampai sini paham? Jadi kita memiliki tugas hari ini mencoba membuktikan teori yang pernah saya berikan di pelajaran elektronika terkait op-amp. Ya kan, dulu op-amp ada digunakan sebagai penguat. Penguat itu bisa penguat inverting maupun non-inverting. Kemudian ada summing amplifier, ya kan? Seperti itu. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah op-amp inverting dan non-inverting. Kira-kira kalau inverting sama non-inverting bedanya apa? Ayo, bedanya apa? Inverting sama non-inverting. Sebelum saya masuk ke materinya, silakan. Halo. Gak ada yang bisa cek? Inverting itu sama non-inverting ya, Pak? Iya, iya. Di ujian UTS sama UAS aja bisa kok. Ini nggak bisa ini. Ayo, Ya, apa ya? penguat sinyal yang kalau inverting itu Apa? dikuatkan dikuatkan 180 Ya, dikuatkan atau fasenya. Oh iya, Pak. Inverting apa? Ya, Balik, Pak. kebalik. Jadi kalau inverting atau non-inverting itu kita melihat sebagai fasenya. Fase antara input dan output itu kalau inverting berbeda 180 derajat.
Sedangkan kalau dia, sebentar ini kayaknya silo ya. Kalau dia itu non-inverting, input dan outputnya itu sefase. Nah, terkait masalah penguatannya atau gainnya, kita bisa melihat dari apa? Tahanan, perbandingan tahanan R1 dan tahanan dari R feedbacknya. Seperti itu. Masih ingat nggak? Lupa ya? Lupa? Kebanyakan tugas, Pak. Nah, kalau rangkaian inverting, ya sekali lagi inverting, itu adalah ada namanya penguatannya bisa sebagai tidak hanya amplifikasi, tapi juga ada kemungkinan dia atenuasi. Ya kan? Karena dia perbandingan RF per R1-nya. Kalau nilai RF-nya lebih kecil daripada R1, otomatis gain-nya menjadi 1/, ya kan? Kurang dari 1. Betul nggak? Ya kan? Nah, ketika dia gain-nya kurang dari 1, kita sebut rangkaian itu bukan sebagai rangkaian amplifikasi, tapi sebagai rangkaian atenuasi. Kalau bicara tentang gain-nya. Ada juga kemungkinan ketika nilai RF, resistansi feedback, resistor feedbacknya dengan resistor satunya itu nilainya sama besar, maka ya gain-nya atau amplifikasinya sama dengan 1. Ketika nilai gain itu sama dengan 1, maka rangkaian tersebut disebut sebagai rangkaian buffer atau rangkaian penyangga. Masih ingat nggak saya menerangkan itu? Enggak? Ya kan? Ingat-ingat, Pak. Nah, kalau dia di non-inverting, karena dia ada tambah 1, maka rangkaian tersebut gain-nya minimal adalah 1. Minimal. Jadi nggak mungkin kalau itu kurang dari 1, nggak ada rangkaian atenuasi. Karena kan RF per R1 tambah 1, itu adalah gain dari rangkaian non-inverting. Itu sekilas tentang teori rangkaian inverting dan non-inverting. Kalau nanti subtraction adalah mengurangkan dua inputannya. Kalau di V1-nya adalah 10, V2-nya adalah 5, maka outputnya adalah 10 kurang 5. Seperti itu, subtraction. Di sini saya akan coba share materinya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya? Ini adalah petunjuk praktikumnya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang op-amp sebagai penguat inverting maupun dan non-inverting. Oke. Tujuannya adalah mengetahui. Yang pertama, you have to understand. Tahu dulu. Mengetahui, memahami, mempelajari, dan mendemonstrasikan. Saya tambah sini ya. Mendemonstrasikan. Nah, prinsip kerja op-amp sebagai penguat inverting dan non-inverting. Ini. Jadi harus tahu nih. Buktiin nanti statement saya. Oh, kalau inverting itu fasenya berbeda 180 derajat. Buktikan nanti, ya. Dengan cara apa? Kita lihat input dan outputnya, gelombangnya seperti apa. Nanti saya tunjukin. Teori saya nggak akan bahas. Ini udah pernah kita diskusikan di semester 1. Saya nggak akan bahas. Saya tanya lupa, ya itu resiko lah, nggak masalah. Pelajarin lagi besok. Seperti itu. Pada prinsipnya ya ini, op-amp itu memiliki dua input. Ya kan? Satu output, kemudian power supply. Ini pernah saya jelaskan juga di elektronika. Saya nggak akan bahas seperti apa itu. Oke, ini wujudnya juga pernah saya bahas. Nah, ini adalah penguat inverting. Penguat inverting itu inputnya ada di V negatifnya, di input negatifnya. Oke, di situ paham? Dan dia memiliki RF dan R1. Seperti itu. Sehingga nanti kalau kita lihat output terhadap input, dia akan berbanding terbalik 180 derajat. Ketika dia inputnya positif, outputnya menjadi negatif. Oke, sini paham? Kelihatan nggak ini? Bisa dilihat nggak? Ini. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini positif, ini jadi negatif. Terkait amplitudonya, gain ya, amplitudo itu bicara gain, itu tergantung perbandingan RF dan R1-nya.
Sehingga kalau amplitudo dari V out itu kita bisa hitung V out sama dengan, sekali lagi, negatif itu menunjukkan apa? Perbedaan fase. Ya, 180 derajat itu ditunjukkan oleh negatif ini. G-nya dari mana? RF per R1. RF per R1 dikalikan V inputnya. Itu untuk inverting. Isi ya, gampang. Oke, kemudian yang non-inverting. Nah, non-inverting itu inputnya ada di kaki positifnya. Ya, positif. Kemudian di V2-nya, di negatifnya itu ada perbandingannya. Hanya saja kalau tadi di inverting itu R1-nya kena input, maka kalau di non-inverting R1-nya kena apa? Ground. Oke ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Kemudian kita lihat V out-nya terhadap V in-nya bagaimana hubungannya? Sefase atau tertinggal atau beda fase? Sefase, Pak. Sefase kan? Ini bisa lihat. Ini positif, ini juga positif. Sekali lagi amplitudonya dia adalah RF bagi R1 ditambah 1. Itu teorinya. Ya, itu teori. Oke, sekarang kita akan coba untuk mempraktekannya. Ini rangkaiannya. Nanti teman-teman buat rangkaian seperti ini. Bisa? Gunakan op-amp virtual di multisim. Gunakan itu. Kemudian inputnya gunakan function generator. Outputnya gunakan osiloskop. Channel 1 untuk input, channel 2-nya untuk output. Seperti itu. Oke. Kemudian di bagian resistansi feedbacknya, atau saya tulis di sini adalah RB, itu gunakan potensio. Sehingga kita bisa memvariasikan nilai RF-nya. Paham sampai sini? Paham? Paham. Oke, jadi kita nanti akan variasikan nilai resistansinya. Kita putar-putar. Seperti itu. Nilai resistansi A-nya atau R1-nya itu kita buat fix, yaitu 10 kilo ohm. Teman-teman pilih aja yang op-amp virtual, jadi tidak perlu menggunakan supply VCC sama VEE-nya nggak perlu. Plus minusnya nggak perlu, cuma nanti perlu di setup dulu. Double klik op-amp-nya ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin kurang jelas, saya akan coba zoom ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kelihatan ya? Yang perlu di set adalah yang bagian bawah ini. Yang perlu nanti kalian ganti menjadi 12 sama minus 12. Ya, positif voltage swing, itu ya outputnya bisa naik turun dari positif 12 sampai ke negatif 12. Jadi rentang amplitudonya min 12 sampai positif 12. Paham sampai sini? Paham? Izin Pak, boleh diulangi Pak? Ya. Jadi nanti di sini udah saya jelaskan ya. Berikan V in sama dengan 1 VPP. Berarti di function generator double klik atur nilai V in-nya adalah 1 VPP dengan frekuensi 100 Hz. Ya, oke, paham sampai sini? Nih, dengan cara mengatur function generator atau XFG1. Kemudian RA-nya dikasih 10 kilo, RB-nya adalah 100 kilo tapi variabel resistor. Oke. Kemudian di bagian channel 1-nya ini, osiloskop itu masuk ke input, channel 2-nya masuk ke output. Nanti saya demonstrasikan. Nah, karena op-amp ini tidak terlihat ya, karena ini op-ampnya virtual, jadi harus kita setup dulu parameternya. Maka di tahapan ketiga, atur parameter op-amp virtual dengan cara double klik dan set nilainya. Nah, nilainya adalah di sini nih. Yang paling utama di set adalah nilai swingnya. Positif swing sama negatif swingnya itu. 12 sampai minus 12. Cukup ini aja, kemudian di OK. Setelah itu, ya kan, running simulasinya, lihat V out pada osiloskop. Nanti dilihat di osiloskop, catat nilainya, berapa VPP-nya. Kalau sudah seperti itu, gambar. Catat nilainya dan gambar. Kan sinyalnya. Nah, lakukan variasi tegangan V in. Nah, dengan mengatur pada function generator, V in-nya tadi diubah-ubah. Tapi nilai V-nya tetap, nilai R-nya tetap, RF-nya. Nanti akan kelihatan. Oke? Seperti itu. Plot tegangan keluaran terhadap tegangan masukan. Lakukan regresi linear untuk mendapatkan besar penguatan. Ulangi langkah 4
dengan variasi resistor feedbacknya atau RB-nya sesuai dengan tabel 2. Berdasarkan hasil percobaan, lakukan analisis, pembahasan, dan tulis kesimpulan saudara. Isilah tabel 1 untuk variasi V-in dan tabel 2 untuk variasi RB. Ini tabelnya. Teman-teman bisa menghitung gain secara teori? Bisa nggak? Gain secara teori? Iya. Insya Allah Pak. Rumusnya apa? Gain secara teori. Apa rumusnya? RB dibagi apa? R A kan? Atau R1 toh? Ya nggak? Lupa? Ini kan teorinya. Kemudian gain prakteknya apa? Ya apa? V out, ya kan? Dibagi apa? V in. Benar nggak? Ya nggak? Benar, Pak. Benar kan? Gitu. Ya gini ya. Nanti dihitung. Lah ini nanti V out-nya berapa VPP? Kemudian gambar sinyalnya. Seperti itu. Ya? Paham sampai sini? Kalau belum paham kita coba aja. Saya akan share dulu. Share screen. Ntar soal window aja. Kelihatan nggak ya yang ini? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Pak. Oke. Nanti buat rangkaian seperti ini ya. Rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya nanti dilihat aja. Kemudian di sini saya coba tunjukkan. Saya nyalakan osiloskopnya ya. Kemudian saya akan coba atur ini ke skala nanti dulu. Oke. Ya. Ini udah frekuensinya 100 Hz. Kelihatan? 100 Hz. Kemudian amplitudenya adalah 10 VP. Artinya dia 20 VPP. Ya nggak? Paham nggak sampai di sini? Halo? Bisa diulangi Pak? Ya. Ini kan kita atur 10 VP. Ya kan, amplitudo itu tingginya ini loh. Ini 10 VP. Berarti kalau peak to peak berapa? Ujung sampai ujung 20 VPP. Paham sampai sini? Halo? Paham ya? Nah, Belum Pak. belum paham juga? Belum paham Ini kan Pak. ini 10 nih. Iya Pak. Nih. 10 itu artinya separuh. Amplitudo itu kan hanya Oh iya separuh. Pak. Karena dia peak to peak, puncak ke puncak, berarti kan di sini 10, di sini 10, berarti 20 VPP kan? Ya nggak? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa Pak. Nah, sekarang kita set dulu. Tadi diminta untuk ngeset nilainya ini berapa sih nilai R-nya? Kita lihat di sini nilai R-nya kita atur berapa? 100. Kita atur ke jangan 100 ya, kita bikin ke 10 aja ya. 10 kan berarti 10% ya. Sorry. 10%. Nah, 10%. Oke? Kelihatan ya? Ini biar sama-sama. Di sini kan 10 kilo. Karena di 10% berarti kan 10 kilo juga. Nah, habis dari sini kita udah atur 10 kilo. Kita lihat di sini nih. Pulsanya. Tinggi, kira-kira amplitudonya, peak to peaknya sama nggak? Antara yang kuning itu input, yang magenta ini ya, yang cyan ini tuh output. Sama nggak? Sama Pak. Sama. Taunya sama dari mana? Dari gambar. Gambar yang mana? Yang mana? Ini lah. Layar osiloskopnya Pak. Nah ini nih. Iya. Kelihatan kan nih? Peak to peaknya 20. 20 berarti input sama outputnya sama. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Nah, nanti teman-teman tinggal nulis di sini. Saya stop dulu share screen-nya. Saya akan coba share-nya adalah share window aja ya. Kali share screen aja.
Kelihatan kan yang ini ya? Ini kelihatan kan? Nah, nanti teman-teman tinggal ngisinya yang ini. Nah, yang ini nih tabelnya. Tabel ini teman-teman isi nih. Nah, kalau di sini tadi kan RA-nya kita minta A ya. RB-nya. RB-nya sama dengan 10 kilo ohm. Nah, kan gini. Oke, di sini berarti gainnya kan 10 dibagi 10. Kemudian RA kita tuliskan sama dengan 10 kilo ohm juga. Berarti gainnya berapa? 1 gitu kan? Ya nggak? Setara praktek 20 bagi 20 berapa? Ini lihat. Satu, Pak. Setara praktek lihat nih. Ini kan 20 bagi 20 ya. 1 kan gitu. Betul nggak? Ini juga 1. V-out-nya jadi berapa? Ini kan tadi VI-nya, oke kita bikin VI-nya sekarang 1 VPP dulu. Tadi 10 kita bikin 1. Oke, kita bikin 1 VPP. Ini ya. Nanti 2 VPP ya. Nah, kita tulis di sini nih. Ini berapa? Kalau ini 1 VPP berarti teman-teman harus ngaturnya di sini setengah. Di sini 0,5. Kalau kita diminta 1 VPP. Ini. Ya. Nah, ini tinggal untuk ininya saya biar kelihatan ya. Ini saya akan auto setnya saya aktifin. Nah, kelihatan kan? Itu nih. Oke, saya select. Kemudian saya akan back. Terus saya akan ke measure. Nah, ini muncul, ya kan? Saya butuhnya 1 VPP. Nah, ini kan 9.906 milivolt, berarti kan sekitar hampir mendekati 1000 VPP, 1000 volt kan, peak to peaknya, yaitu 1 VPP. Seperti itu. Maka di sini kita akan tulis 1 juga. Gambarnya seperti apa? Ya silahkan ini di screenshot gambar ini. Ini di screenshot. Begitu. Masukkan ke gambarnya tadi. Kan gitu. Paham sampai sini? Praktikumnya? Bisa dimengerti? Nah, ini tinggal diatur aja. Oh, sekarang saya minta 2 VPP, berarti di sini bikin 1, kan gitu. Muncul kan di sini dan seterusnya. Nanti akan muncul. Silahkan diisi ini sampai bawah. Begitu. Nah, selanjutnya untuk yang variasinya RB-nya yang kita atur adalah RB-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba ini. Ini yang 1 VPP sudah. Sekarang ini tetap saya set 1 ya. Saya set 1. Di sini berarti 0,5. Nah, 0,5. Kemudian permintaannya apa tuh di sini? Tahanannya 10. Kalau 10 kan masih sama. Coba sekarang kita tahanannya dibikin 100 kilo ya. Kita bikin 100 kilo. Oke, berarti 100% nih. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih. Ini ada 10 kan? Betul nggak? Oh, ternyata masih betul. Karena di sini 10, ini 100 berarti gainnya adalah 10 kali. Kalau saya di sini punyanya 1 VPP, maka akan menjadi 10 VPP. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, sekarang kita coba saya tambahkan kasus lagi, 1 kasus. Ya, saya tambahkan 1 kasus di sini. Insert below. Nah, saya akan tambah nomor 7. Jika ya di sini adalah VPP-nya adalah 10, R-nya juga 10, RA-nya, kemudian RB-nya ya, RB-nya adalah berapa ya? 7 per 10. Oke, PB-nya mudah aja deh. 20. Kira-kira V-out-nya berapa? Nanti di ini ya. Oke ya, ini nanti dicek ya. Silahkan.
Kerjakan. Lakukan analisis. Oke? Izin bertanya, Pak. Kemudian yang tak membalik rangkaiannya seperti ini. Percobaannya apa? Sama kayak yang tadi. Hanya rangkaiannya adalah tak membalik. Ada yang mau ditanyakan? Di tabelnya nanti seperti ini. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Eh, yang gambar grafik itu, Pak. Itu digambar gimana maksudnya, Pak? Di screenshot baru dimasukin situ ya, Pak? Iya, jadi dari ini tadi, gambar ini kalian screenshot, potong aja, cukup layarnya ini aja, ya. Terus ditempelkan di lembar ininya. Tadi mana sih? Lembarnya ini, lembar datanya. Dimasukkan ke lembar data yang ini. Nanti ditempelin ke sini nih, masukin ke sini. Begitu. Bisa dipahami? Sudah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti kan kalau yang non-inverting kan hampir sama ya. Cuman ikutin aja modulnya ini. Begitu. Oke? Nah, satu lagi. Tugas teman-teman adalah ini, percobaan op-amp sebagai pengurang subtraktor. Tugas dari saudara adalah membuat petunjuk praktikum untuk percobaan op-amp sebagai pengurang. Tidak hanya membuat petunjuk tetapi sekaligus melakukannya atau mendemonstrasikan ya. Dan menganalisanya seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Begitu. Pak, berarti tugasnya ini yang sebagai pengurang ya, Pak? Gimana, Jonathan? Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Ini, Pak, dibuat 2 laporan apa gimana, Pak? Satu laporan aja. Satu laporan. Ini nanti saya share di mana namanya? Di Siakat. Untuk deadline-nya kapan, Pak? Awal tahun. Begitu. Cukup? Kalau memang sudah cukup, silahkan dilakukan percobaannya, ya, dikerjakan. Nanti laporannya saya tunggu di upload ke Drive ya. Saya akan nanti kirim ke Sulham ya, linknya. Atau nanti saya taruh di sini aja. Nanti saya kasih linknya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Izin, Pak, untuk deadline pengumpulannya kapan, Pak? Malam ini. Apa? Malam ini jam 9 ya. Izin, Pak. Apakah Ya. untuk deadline tugasnya boleh ditambah, Pak? Kami lagi banyak tugas, Pak, soalnya. Iya, Pak. Apalagi nanti ada mepet tarwe, Pak. Ya udah, tambah sampai jam 12 malam itu ya. Ya udah. Ya udah, Bisa sampai 2 hari, Pak. saya tunggu Jumat deh. Jumat. Jumatnya jam berapa, Ya. Pak? Jumat jam 12 malam. Oh iya, 12 terima malam. kasih, Pak. Matur suwun, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Oke. Gitu aja ya. Jadi nanti Jonathan. Ya, silakan, yang mau tanya nggak? Ini buat yang inverting sama non inverting ya, Pak? Non-inverting sama non-inverting silahkan ngisi tabel ini, gitu. Nanti yang subtraktor teman-teman bikin panduan seperti ini, tapi nggak usah pakai teorinya. Kalaupun teori, cukup teorinya nambah dari sini aja. Kan tinggal nambahin satu ini aja, satu gambar ini aja, penguat, pengurang, itu aja, tambahinnya di situ. Udah, alat bahannya sama, tinggal ditambah di sini namanya percobaan, penguat, pengurang. C, seperti itu langkahnya, ya toh? Nah, terus tabel datanya silahkan kalian variasikan. V1-nya berapa, V2-nya berapa.
V-outnya jadi berapa, gambar gitu. Sudah, terus lakukan analisis, kesimpulannya apa, selesai. Begitu. Oke Pak, terima Ada yang kasih Pak. pertanyaan? Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Kalau boleh tahu yang dikurangi itu apa Pak sebenarnya? Rangkaian Yang pengulang dikurangi itu lupa. apanya Pak? Tegangan kan, tegangan V-in sama V-outnya toh. Lupa apa kalian tuh? Hah? Bingung saya jadi nih ngajar itu. Nah, kemarin kayaknya elektronikanya bagus-bagus pada. Sebentar. Saya coba cek ya. Sebentar. Elektronika ya kan? Elektronika. Nah, coba tak cek ya. Op-amp. Komparator jenis-jenis op-amp. Coba yang op-amp 6 bukanya. Bentar, layout. Circuit bukan yang ini, berarti op-amp 7. Masa lupa? Inverting, non-inverting, voltage follower, summing, difference. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih yang saya tampilin? Nggak kelihatan? Saya. Belum Pak. Tadi saya nge-share apa ya? Nih coba. Nih. Ini loh. V1, V2. Ini kan difference amplifier. Subtraction. Iya. Oh iya Pak, iya Pak. Nah kan. Tinggal silakan masukkan seperti ini rangkaiannya. Nah nanti kan muncul. Dicoba nilainya. Tinggal R1, R2, R3 nya teman-teman tentuin aja. Ini kan gainnya ini tuh. Gainnya. Gitu. Ya. Bisa dipahami nggak? Oke. Bisa Pak. Nah nanti dibuktiin nih di sini nih. Kelihatan tuh nanti. Nanti V-out itu adalah selisihnya dan apanya? Dan gainnya. Seperti itu. Karena dia ada gain. R2, R1 tuh gain. Ini gain. Ketika ini sama ini 0 kan langsung masuk itu. Begitu. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Pak, untuk tugasnya ini kelompok atau individu, Pak? Kelompok aja. Kelompoknya udah ada belum? Udah, Pak. Kelompoknya udah ada belum? Sudah, Pak, sudah. Udah kan ya? Nah, ya udah kelompok aja. Kelompok ya. Nanti diselesaikan. Begitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup jelas? Saya Iya Pak. absen kalau nggak. Cukup jelas Pak. Saya akan coba absensi dulu ya. Ahmad, ini hadir semua nggak ya? Kayaknya hadir semua. Oke. Saya udah cek. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kalau nggak ada silahkan dicoba dibuat rangkaiannya menggunakan multisim, diambil datanya ya dengan melakukan variasi V-in dan juga variasi dari RB-nya, diambil datanya, lakukan analisis, buat laporannya seperti itu. Tugasnya dikerjakan, deadline-nya sampai Jumat jam 12 malam. Terkait di mana teman-teman harus upload tugasnya, nanti akan saya kasihkan linknya beserta di petunjuk praktikumnya, di mana teman-teman harus submit laporan kalian. Seperti itu. Ini nanti materinya akan saya upload di Siakat pada pertemuan hari ini. Begitu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan berdoa sehingga teman-teman bisa segera melaksanakan praktikumnya. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Izin Taufik nanya, Pak. walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, Pak. Izin nanya, Pak. Silakan. Untuk UTS praktikum elektronika pekan depan ada nggak? Kalau di praktikum kami tidak menyelenggarakan UTS. Ya, Oh iya, Pak. Makasih, Pak. UTS, ya. Kalau untuk pengabsenannya, Pak, Gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya undur diri. izin Terima kasih. nanya, Pak. Selamat siang. Untuk absennya ini gimana, Pak? Ya, sudah saya absen kok. Sudah saya absen. Iya. Mantap, Sudah cek. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, kok. Ya, silakan. Kok batuk ya? Panas. Info